Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala nikmat-nikmat yang masih Allah kekalkan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut pada hari yang berbahagia ini, pada detik yang berbahagia ini, kita masih bisa melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itulah kita juga bisa meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengenalkan kepada kita Islam, yang mengenalkan kepada kita tentang iman, dan Nabi yang mengajarkan bagaimana caranya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mencintai kita sebagai umatnya. Maka bersyukurlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang pilihan, menjadi bagian daripada umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan kami dan kemuliaan kami kepada para alim ulama, guru-guru kami, abu-abu tengku-tengku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada siang yang berbahagia ini. Semoga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah akan terus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari yang ke-24. Maka dari hari-hari yang telah kita jalani ini, hendaklah kita mengevaluasi, hendaklah kita memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah yang telah kita kerjakan lebih kurang 23 hari yang lalu. Kira-kira apa yang sudah kita kerjakan itu, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila sudah, maka alhamdulillah kita perlu meningkatkan kembali amalan-amalan tersebut. Kita perlu meningkatkan kembali ibadah-ibadah tersebut sehingga nanti ketika di penghujung Ramadan, ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, masih banyak sekali kekhilafan-kekhilafan, maka ini adalah kesempatan terakhir. Di saat Ramadan meninggalkan beberapa hari lagi, lebih kurang 6 hari lagi Ramadan. Maka 6 hari yang tersisa ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sisa dari Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak kita isi dengan hal yang sia-sia, tapi kita penuhi, kita hiasi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia,
perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yang mana hikmah daripada puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin memperoleh gelar takwa tersebut, maka harus ada yang kita korbankan. Ya, jadi hanya menginginkan takwa, menginginkan gelar takwa, tapi kita enggak mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau berkorban terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh gelar takwa tersebut? Ya. Maka supaya gelar takwa ini bisa kita peroleh di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini, perlu kita perbaiki dua hal. Yaitu yang pertama adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita perbaiki supaya di akhir Ramadan ini gelar tersebut betul-betul bisa kita peroleh, betul-betul bisa kita dapatkan, yaitu dengan hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita sebagai manusia, Allah menciptakan kita semata-mata untuk kita beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita semata-mata kita untuk beribadah. Jadi hanya tujuan lain. Jadi tidak ada tujuan lain daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, hanya semata-mata agar kita beribadah kepadanya. Nah, ibadah-ibadah ini ataupun ritual-ritual ibadah ini banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, bahwasanya yang pertama tadi Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mereka yang beriman. Jadi diawali dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah iman kita ini sudah benar? Adakah iman kita ini sudah sempurna? Maka diawali dengan iman terlebih dahulu. Nah, jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ibadah yang lainnya, yaitu dengan mendirikan salat. Nah, ternyata salat ini adalah yang kita kerjakan. Nah, hari-hari kita kerjakan, siang, pagi, malam kita kerjakan setiap hari ini. Ternyata amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbahagia sekali apabila salat yang kita kerjakan ini benar-benar sempurna. Benar-benar kita laksanakan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di setiap kesempatan salat tersebut bisa kita kerjakan secara berjamaah, tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Ini adalah praktek yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di mana mereka berlomba-lomba untuk melakukan ibadah ini. Maka kita sebagai umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah, dan kita juga mencintai baginda Rasulullah, sudah semestinya lah kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh baginda. Jadi menyatakan ada berkah cinta kepada Nabi, maka nyangka pasti apa yang dipubut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti. Bahkan supaya tanya jid merempak kecintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pengorbanan yang tadi kita sampaikan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan gelar takwa tadi harus berkorban. Ya, menyahana berkorban, mungkin tanya dah merempak gelar takwanya. Ya, mustahil bagi kita bisa mendapatkan gelar takwa menyatanya hantatem tamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentira profesor mentang ketika urungnya peroleh gelar profesor, maka mereka harus mengorbankan waktunya. Belajarnya dikorbankan, waktunya digunakan semata-mata untuk mendalami ilmu. Ya, dia dalami dari strata S1, S2 sampai dengan S3, hansip etnan. Tidak cukup sampai di situ, ternyata profesor ini harus mengeluarkan karya ilmiah.
benar kaidah ilmiah sehingga beliau bisa digelar, bisa diberikan, dianugerahkan gelar profesor kepadanya. Tujuannya untuk apa? Agar profesor ini melekat pada diri dia, agar gelar profesor ini melekat pada dirinya. Itu pengorbanan. Apalagi kalau misalkan kita mau mendapatkan gelar takwa, sudah pasti harus ada yang kita korbankan. Korbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kita dalam mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah oleh kita dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyebut nyebut sabar, nyebut macam. Ya, karena ketika dikatakan sabar, maka ini perlu yang namanya latihan. Bagaimana kita bisa melatih sabar kita ini? Tengah mangat tengut. Tengah mangat-mangat taih, tiba-tiba terus azan subuh. Nyan ba'da bedah gen tiba lu. Ya cukup ba'da bedah. Ba'da pertimbang tiatuk ternyata ka duha juga. Jadi mentiga juga duha dengan subuh mentiga dah semayang. Nyo sabar. Cukup berat dah bedah subuhnya. Ya, jadi kita bangun subuh ini berat sekali ternyata. Maka kita perlu sabar. Ya, korbankan waktu istirahat kita agar subuh ini bisa kita kerjakan tepat pada waktunya. Mamnya kalewan, akan subuh dia nanti. Jadi bisa jadi ya kita melaksanakan solat duha, jadi jamak dengan subuh sekalian mungkin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar juga dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga berat. Nah, pertiban contoh ji. Nah, contohnya bisa kita gambarkan misalkan bulan Ramadan. Ya, siapa yang tahu kita hari ini berpuasa? Ya, kalau hari ini yang hadir di dalam masjid ini, insya-Allah kita yakin semuanya kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengumpulkan di sebuah tempat, di lapangan besar, di situ jumlahnya sampai ribuan orang, maka belum ada yang bisa menjamin apakah mereka berpuasa semua. Belum ada yang bisa tahu. Enggak ada yang tahu apakah mereka berpuasa. Tidak. Mungkin mereka berpuasa di hadapan kita. Pakan bek malai di kalian. Ya, kadang urutnya ke puasa bek malai, bek ke tepu le tanya bahawa ini koknya hana ke puasa. Sehingga ke tendro, hana ke JPI, hana ke Pak Jobu, gerah bah gerah ke dia. Dek bah dek ke dia, yang penting bek malai. Pulang tanya orang Aceh, malainya nomor 1 dapat timbang. Gaya, menye malai hana tu bah muka tanya. Biasa aja tanya orang Acehnya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo sabar juga berat. Di saat keramaian dia mungkin bisa menjaga, tapi di luar keramaian yang kadang-kadang dilikutkan tu, dilikut ke mana atau bak tempat-tempat yang sunyi, dia berbuka puasanya. Ataupun dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ya, jadi dimanapun hari ini kita berada, mau kita berada di Indonesia Raya, mau kita berada di Malaysia Raya, mau kita berada di Inggris Raya, tetap yang namanya takwa ya, dimanapun. Harus kita tampilkan takwa tersebut. Harus kita aplikasikan takwa tersebut dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang yang bertakwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan mau dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan ya yang perlu kita pertahankan di akhir-akhir Ramadan ini. Jadi kalau kita tanya hari ini, apakah ada amalan khusus di akhir-akhir Ramadan ini? Hana. Jawabannya tetap sama. Apa yang kita kerjakan baik di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dari pertama Ramadan sampai dengan 30 hari Ramadan, itu adalah seluruhnya amalan-amalan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyatakan nakah amalan lain khusus? Hana. Khusus yang napa? Lailatul Qadar.
Yang ada Lailatul Qadar. Nah, tapi amalan-amalan selain Lailatul Qadar apa? Seperti membaca Al-Quran, zikir kita, ya, sedekah kita. Ini adalah semua amalan-amalan yang bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini, ya, kita mampu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah 10 uro terakhir goknya beriktikaf. Beliau meninggalkan istri-istrinya, ya, beliau menjauhi istri-istrinya. Tujuannya adalah untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan idza dakhala al-'ashr awakhir, ya, yasuddu mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi menyatakan kibang ikat pinggang. Apakah ikat kalau ke yang lagi tanya ikat? Kemudian yang tanya apa? Tapi yang kita fahami di sini adalah beliau menjauhi, ya, kenikmatan-kenikmatan, termasuk kenikmatan tidur di rumah. Mata pegah di rumah nak mengerti. Nyojek ke pertanyaan. Nah, siapa bilang di rumah enggak enak tidur? Semua orang pasti bilang paling mangat dengar ke di rumah. Pakan na asih. Spring bed terbaik lepas raya. Mahal lah mata beliau. Waktu tak kadang cik Han jaga. Waktu tak pokoknya 5 minit tak dalam spring bednya, lagi tak 5 jam. Yang kenikmatannya tak di atas spring bed. Mamanya jinak tak di atas halim. Hana alas. Benar-benar dibawa di atas lantai kita tidur. Nyamuk beda tanya kadang nyamuk ke pastina kadang. Kadang pakai tempat umum, ya, tempat orang ramai pasti mungkin ada nyamuk di situ. Ya. Yang mungkin akan mengganggu ketentraman kita dalam istirahat. Nah, tapi baginda Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, mencontohkan dengan sebenar-benarnya contoh. Idza dakhala al-'ashrul awakhir, apabila idza dakhala al-'ashrul akhir, jadi ketika masuk 10 hari terakhir tersebut, yasuddu mi'zarahu wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malam-malam 10 terakhir tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu. Ternyata di sini Rasulullah juga enggak beribadah sendiri. Tapi Rasulullah gepego keluarganya. Ya, dibangunkan istri-istrinya untuk tetap juga beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah enggak ego. Ibadah sendiri enggak. Tapi mengajak. Contoh bagi kita di dalam beribadah ini, kita jangan mengutamakan kepentingan kita sendiri juga. Tapi kita juga harus melihat, ya, adakah hari ini anak kita beribadah seperti kita? Nyatanya dah semayang uronya 5 waktu berjamaah. Dah berti uro 7. Dah bersedekah tip uro 10 ribu. Pakriban dengan anak-anak kita tanya. Bagaimana dengan istri-istri kita di rumah? Apakah mereka beribadah seperti kita beribadah? Mamanya urung yang kurang bak beribadah, tanya lebih tak beribadah. Berarti tanya lebih tak pentingkan draw daripada kebersamaan. Padanya urang yang tanya, kenapa enggak kita ajak mereka taat bersama-sama kepada Allah? Kenapa enggak kita ajak anak-anak kita taat bersama-sama kepada Allah? Nah, tujuannya pun ketika tanya jid dan mutahau dengan urangnya di rumah, kibancaran di syurga pitanya jid dan mutahau dengan urangnya. Mamanya tanya tak ibadah kero, urungnya hana tak ibadah. So cik lain yang pakai mungkin lintu goi tak mau rumah tanya. Mungkin. Jadi pasti tanya. Tanya sebagai lintu ke yang tak pugo urungnya. Ya. Hana ke semayang di masjid, hana matalah. Minimal naga ibadah di rumah. Tujuannya apa? Semua sama-sama, ya, memiliki maksud dan tujuan yang sama, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW itu beriktikaf sampai beliau wafat. Ya, ketika itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'taqifu al-ashr al-awakhir, ya, min Ramadan hatta tawaffahu Allah, sehingga Rasulullah wafat. Ya, summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Maka setelah meninggal Rasulullah, setelah Rasulullah SAW wafat, istri-istrinya kembali melanjutkan untuk beriktikaf sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Boleh enggak perempuan beriktikaf di masjid? Sah. Sah-sah saja hari ini perempuan beriktikaf di dalam masjid. Yang paling penting pun menjaga kehormatan.
Nyan, baik sampai urinanya gejak iktikaf bak masjid tapi kehormatan hana gejaga. Atau gejak zero, hana gelake izin bak lintu. Nya kadang je ke masalah rumah tu. Ho ina long ternyata urina long ka bak masjid. Ditanya tinggal dalam rumah tidak ikut. Jadi pajuh tahu apa yang nak urina kadang pejabu tahu yang gratis di masjid. Benar-benar lah bergayu kan. Jadi menantu. Jadi para isteri-isteri Rasulullah juga mereka beriktikaf setelah Rasulullah SAW wafat. Ini adalah contoh ya yang perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bagian-bagian hablum minallah, yaitu bagian-bagian bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita hari ini berburu 10 hari terakhir saboh wate tu, iaitu malam Lailatul Qadar, yang malam Lailatul Qadar ini disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Mamanya tadu malam Lailatul Qadar kebahagiaannya luar biasanya. Tenang udip dunia dan akhirat insya-Allah. Hati-hati tenang. Alak hek dah menggadang lagi dah nonton Chelsea dengan Real Madrid berkelam. Ketika menang Chelsea, nyan alak mata tepit bahagia. Alak peng habis 50 ribu bahagia. Pulang talu Real Madrid. Onyo le KMA-nya nah di sana fans Real Madrid. Kan fan dalam KMA. Ya. Bahagia, apakah bahagia? Karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dia kata berapa gaji bak akhir punya di sini mungkin akhir bulan kaya tambah gaji ya. Pam metu gaji. Kering. Oh mas senyuman sumringahnya luar biasa. Tapi menyeka bak tengah-tengah bulan mulai garu-garu boleh. Nyo pajai tamang lam. Pulang nyat nai tamang peng mak megang kalinya. Nyo mak megang karat terus. Si maki juju maki lambung si 18 tertuh 80 ribu per kilo. Kan? Jadi tip tu kan maki tu nanti. Jadi lemon matang kualitas harganya matanya high item kualitas badahnya kan talu malai dak tanya lemon. Jadi di saat hewan saja dia bisa naik meningkat harganya, seharusnya kita juga harus meningkat ya kepribadian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, tidak sebatas itu. Tidak hanya sebatas kita peduli dengan amalan-amalan pribadi kita. Harus ada juga amalan-amalan dengan manusia. Hablum minan nas. Jadi di saat kita hari ini berburu 10 hari di Ramadan terakhir, hana piyo-piyo iktikaf sebagaimana yang gepebut oleh Rasulullah. Rasulullah gepebut iktikaf nyan dari leh maghrib sampai maghrib Idul Fitri. Hana gua rumah. Nyatanya kadang ada bawa rumah. Nyatanya kadang tak iktikaf wajib, wajib. Tapi Rasulullah ge iktikaf nyan dari leh maghrib malam 20 sampai leh maghrib malam uraya. Baru gua rumah. Ya. Ini adalah contoh yang sempurna yang digambarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Bagaimana cara beliau beriktikaf. Tamubut laganyan, alhamdulillah. Semampunya. Enggak mampu seperti itu, berarti setengahnya saja. Enggak mampu setengahnya, seperempatnya saja. Enggak mampu juga tamitalah. Mempadu-padu malam. Bek kosong tak. Bek tanya dia urun na berburu malam Lailatul Qadar. Na merempak wallahu a'lam. Pakan kena berburu bak malam-malam ganjil mentang kadang. Ada orang hari ini berburu malam Lailatul Qadar hanya malam ganjil saja. Sedangkan malam-malam genap mereka tidak peduli. Pakan karena mereka berpegang kepada riwayat Imam Asy-Syafi'i, berpegang kepada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut itu jatuhnya pada malam 27 Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan malam 20 Ramadan. Maka tanya kerana ada Imam Syafi'i tak ikut malam 20 Ramadan. Ya kan, malam-malam lain tinggal ikut. Yang mulai lagi kan. Yang menyelesaikannya ada. Ya kan? Allah mengatakan 10 hari. Nabi mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka banti peluru yang ke waktu ya untuk kita berburu malam Lailatul Qadar tersebut. Kita enggak tahu apakah dia bisa, mungkin dia letaknya jatuh pada malam yang genap, enggak ada yang tahu itu tersebut. Jadi enggak ada yang bisa menjamin apakah hari ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam ganjil, belum tentu. Ya, kadang dia bisa mendapatkan di malam genap malam Lailatul Qadar tersebut. Pulang berkelam malam 20 pun. Urutnya cuaca masya-Allah
So depu kada yang ibadah kelam, alhamdulillah, semoga Allah karuniakan mereka Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya kan? Ya. Tadi itu amalan bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, hari ini bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan manusia? Ya, tanya na urencik mantang. Ya kan? Jangan hanya mencari ketakwaan tersebut, ya, mencarinya hanya kepada Allah semata. Ya. Hari ini orang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar, tapi mereka lupa nama agaknya sakit. Mereka lupa bahwasanya ada ayah atau ibu mereka sudah tua, sudah renta, untuk makan saja susah kadang-kadang. Untuk bak gejak mandang susah. Pelang bak gejak ukama mano kadang. Cukup berat, bahkan katuha. Tua urunya. Jadi orang urunya sibuk beribadah semata-mata karena Allah. Tapi mereka lupa mengabdi kepada orang tua yang melahirkan mereka. Sampai tua. Ini hablum minan nas. Ya kan? Hablum minan nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di dalam hadis disebutkan. Jadi kalau kita bacakan hadisnya daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ya kan? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah, ya, ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan kebaikan. Yang mana kebaikan ini akan menghapus perbuatan buruk kita tadi. Nah, jadi perbuatan buruk ini jangan ditinggalkan sendiri. Deh dah pubut dosa, maaf dah pegah. Kadang nak dah pubut dosa mak orangnya. Yang langsung dah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tutup dosanya dengan amalan-amalannya. Apa salah sabah je? Semayang. Ha? Solat 5 waktu bisa menggugurkan dosa kita. Ya. Solat 5 waktu tu ibarat kita mandi sehari 5 kali. Kalau ada orang mandi sehari 5 kali, adakah dia itu bau? Enggak mungkin. Adakah orang yang mandi 5 kali dia kotor? Enggak mungkin. Pasti orang yang mandi sehari 5 kali gelih, ya, harum, wangi. Apa? Tanya mana 2 ge ada mana mangak be luar biasa, apa pula 5 ge ada mana? Nyo ibarat orang yang sembahyang 5 waktu. Ya, bagaikan mereka mandi, ya, di sebuah sungai sehari 5 kali. Maka sudah pasti, ya, salat yang dia lakukan tersebut bisa menghapuskan kesalahan yang dia kerjakan. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, kemudian yang terakhir apa? Yaitu berbuat baiklah, ya, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan orang tua kita yang pertama sekali. Adakah hari ini kita muliakan orang tua kita? Adakah hari ini kita memperdulikan mereka? Adakah hari ini kita memberikan santunan kepada mereka? Nah, aku dah telefon, nyo belum mudik menjadi bumerang bagi tanya PNS. Ya, kamu kadang hana PNS hana masalah, ya kan? Bagi PNS ini menjadi sebuah bumerang besar. Je masalah raya, ya, menjaga depu oleh atasan, sosok yang mudik maka akan dikenakan sanksi. Ya, yang kaji ke masalah. Gara-gara mudik yang sebuah larangan, tanya-tanya han merempok dah silaturahmi dengan orang cik ke tanya. Ya, kan? Man ahabba. Ya, jadi barang siapa yang suka ayyumidallahu bi umrihi, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau umur kita panjang, ya kan? Mau wa yazida fi rizqihi, dan rezeki kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita melimpah luas, falyubirra walidayhi. Kuncinya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Wal yasil rahimah, dan sambunglah silaturahmi dengan mereka. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita berbuat baik kepada orang tua. Bahkan setelah perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah mengatakan sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sekutukan aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, langsung disambung oleh Allah, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lagi-lagi ayat yang sama menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua. Ya, datangi mereka. Yang jauh enggak mampu pulang,
peng ka basina Pak Jaro. Hana Pak Jaro na lam mobile banking. Hana ko peng tidak bisa bersuara dia. Dia tidak bisa berkata-kata. Tapi kalau kita buka HP ini peng mandum nagalan. Urang ada tinggal dompet hana masalah lewatnya. Kenapa? Ada ATM hari ini yang bisa ambil duit tanpa bawa dompet. Yang penting bawa HP. Berarti HP leganya bisa memberikan ketentraman sesaat. Di saat tanya mengalami kesulitan. Pula menyebab jalan kan. Jadi bisa memberikan ketenangan sesaat. Bah tinggal dompet. Yang penting HP bah tinggal. Kenapa kan? Lam HP na peng lebih raya bah dompetnya. Jika tak cek muga 500 lebih 3 cek nanti 10 cek 5 juta aja. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kita beribadah terutama di akhir-akhir Ramadan ini tingkatkan kualitas kita berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada kaum-kaum fakir, kaum-kaum miskin. Ya, tak kalian bak selingkah gedanyo nakeh di antara urangnya yang memerlukan. Adakah mereka yang memerlukan bantuan uluran tangan kita? Sudah pasti. Ya, sudah pasti kita orang yang paling mengetahui tentang tetangga kita. Oh, enggak ada di samping rumah kita, tajak 30 meter ke depan. Kiri, kanan, depan dan belakang. Kita lihat adakah di antara mereka yang memiliki kekurangan-kekurangan. Apalagi ini sudah mendekati hari Lebaran. Kadang ada di antara mereka memberi di rumah. Nah, kadang je tak begah, baik dah ke tinggal muronyo susah kan. Nyampai dah kalian. Kita praktekkan berjalan sendiri. Belum urun-urun adalah urun yang luar biasa yang mengelola, ya, uang zakat ini untuk disebarkan ke seluruh fakir miskin, kepada orang-orang yang mustahiknya. Jadi amalan-amalan yang hari ini urun-urun kubur urunnya adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan yang insya-Allah akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyo amalan langkan tu, tapi benar cik amalan pribadi ke dah nyo. Langkan tu pribadi kiban tajak orang kampung tak tahu nak ke urang kampung tanya yang perle-perle lagi kan. Tak kalian urangnya nak ke urangnya hana bajai orang yang kadang na bajai tanya yang layak ke pakai. Tak serahkan bak urangnya. Atau kadang na peng warna lebih hebat tanya, atau na perle tablosi beg gejak orang yang enggak abdo tajak tablo dia tanya, tak sumbangkan. Ini adalah hablum minan nas, ya, yang bisa meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Dan ini adalah sebuah kebaikan yang bisa mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innas sidqa tahdi ilal birr wa innal birra tahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran tersebut akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan tersebut akan mendatangkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu. Kalau kita berbuat curang, maka neraka yang akan kita peroleh. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita bersama dalam hablum minan nas. Ya, kita orang yang paling mengetahui siapa mereka yang memerlukan. Atau bahkan hari ini ada tetangga kita yang mereka belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan kepedulian kita. Ya, tanggung jawab kita untuk mengajak mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tugas dakwah dibebankan kepada para tengku, kepada para abu, kepada para ustaz, metempom ustaz hana tentai orang merempok hidayah memendum. Bahkan ada dinas-dinas yang kadang bisa membuat sebuah keputusan, ya, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka bisa menekan kemaksiatan yang terjadi. Ya, contoh menyebab TV. Bak TV tanya hanya tak larang, hanya tak pegah hanya salah. Yang pegahan salah tu, tanya hanya menyampaikan. Kita para ustaz, para dai hanya menyampaikan ini adalah sebuah salah. Siapa yang memutuskan itu tidak disiarkan kembali? Orang di dinas tersebut. Apa dinas namanya bagian TV yang dinas perhubungan, Kominfo, Komisi Penyiaran. Mereka yang bertanggungjawab, mereka yang memiliki kekuatan untuk menghentikan siaran tersebut. Kalau hari ini dibebankan tanya Pak Ustaz dari ceramah, apa dah ceramah. Wajib dah pegah khabar tentang Islam, tentang dakwah, tentang iman, tentangnya. Ibu rumah kancul lah. Bahkan ada tontonan yang lebih memikat. Tontonan mana fiat, ya, membahagiakan mereka. Di rumah kadang menjem-jem.
bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Maka ini juga bagian daripada mereka. Dalam transportasi, siapa yang bertanggung jawab? Yang dinas perhubungan. Mereka yang menjaga aturan, jangan berdesak-desakan, jangan bercampur antara perempuan dan lelaki. Memang masalah haji memang ini bak peng kadang-kadang. Tanya tak bikip, kiban dah pegat lekanya ustaz, peng tanya mana. Dah lekeh kali mah hanya dicairkan dong. Tapi ya semaksimal mungkin kita berusaha agar kemuliaan ini tidak hanya kita kerjakan sendiri, tapi bisa dikerjakan oleh orang banyak. Apalagi di akhir Ramadan ini, kesempatan kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ramadan dia akan berlalu dan dia akan datang kembali. Ramadan 1442 akan pergi meninggalkan kita dalam waktu 6 hari lagi. Tapi kita belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan 1443. Kadang ini Ramadan terakhir bagi kita. Pajan lom menyekan uronyo, solom menyekan gedanyo. Mungkin mak tanya ge ibadah ada gedanyo, gini ada gedanyo. Harus kita yang memotivasi diri kita untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan waktu yang telah kami gunakan. Kami dari Ikatan Alumni Timur Tengah ataupun IKAT Aceh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Baitul Mal Provinsi Aceh yang telah mempercayakan IKAT Aceh sebagai mediator untuk memberikan pencerahan-pencerahan, baik untuk diri kami sendiri yang menyampaikan dan juga hadirin dan hadirat yang hadir pada setiap waktu salat zuhur ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Glamor. Hari ini kami alhamdulillah bisa mengajak Glamor berdakwah bersama kita. Ada menyertai kalian Glamornya tahu ku ngempeng hai dah bayu. Mereka sudah memang bermain di tingkat level atas, profesional. Siapa yang enggak kenal dengan Glamor? Tapi hari ini mereka mau bersama-sama supaya dakwah ini tersebar, tidak hanya terhenti di tempat ini. Mereka juga mau berkorban. Ini amalan ibadah, termasuk ibadah yang bisa jadikan sebagai amal jariah bagi mereka, kan? Ini luar biasa. Kalau kita bayar dengan uang enggak sanggup. Jujur, kami menyampaikan kepada direkturnya Glamor itu, kami telepon langsung, nyom nyempeng hana wahyu, peng hana, tapi hantu turan, enggak kering-kering kali. Minimal word ini wajiblah tablo tidur mu 2 bulletin. Kamu begah lagi kan? Hanapu urundran mendakwah dengan lisan urundran. Maka kamu mendakwah dengan media yang nabak kamu. Jadi hari ini semua bisa berdakwah sebenarnya. Dengan apa yang mereka miliki, dengan kekuatan apa yang mereka miliki. Hari ini alhamdulillah berarti berapa hari, 16 hari 12 hari disiarkan live di Facebook, Instagram Baitul Mal IKAT Aceh, kan? Maka goknya dikorbankan wate 12 euro geduk saja anggatannya, padahal draw ka berempat ini. Tapi dikorbankan waktu beliau gerekamnya, kan? Gerekamnya gesebarkan, man dalla al khair. Maka inilah bagian siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, kan? Maka dia akan memperoleh kebaikan yang serupa pula. Inilah kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Tanya haid dah ceramah, napeng, tribe, tribenya tajuk, tribenya tajuk, tribe ro, tribe kali tribe, yang punya matematika aku rempah kan, padu tribe kali tribe, 10 juta, tribe kali 7 juta. Tribe kali tribe 7 juta, napeng 7 juta. Ya kan? Napeng 7 juta nyo tajuk penyo kepada mereka yang mau menyebarkan dakwah, mereka yang mau menyebarkan agama Islam. Tribe tajuk. Anaghan. Mu peng parkir war be de bayu.
bahkan teribeh dan mengamai dengan agama Allah dan mengadai dengan agama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Yohana mampu. Kan menyehana mampu berarti tak mendoa ya Allah nepampun ke dasyalung ya Allah. Semoga long berjud urang-urang yang soleh menerima amalun ya Allah. Meteribeh long hanya sedekah. Nya teribeh tanya sedekah yang kaji dan doa nya berdegar-degar Allah. Semoga Allah beri hidayah kepadanya. Ya, semoga Allah beri pemahaman atau kepadanya bahwasanya sedekah yang tanya wujudnya tidak akan pernah mengurangi harta. Mana sadaqatun min malin. Jadi tidak berkurang sedekah tersebut dengan harta yang kita keluarkan. Insyaallah akan Allah lipat gandakan, apalagi di bulan-bulan Ramadan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami daripada Ikatan Alumni Timur Tengah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Baitul Mal Provinsi Aceh yang telah bersedia mengajak kami untuk menjadi mitra dalam menyebarkan dakwah ini, ya. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam keseharian kami di sini ataupun pola tingkah laku kami di sini yang tidak sesuai menurut Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mohon diperbanyak maaf. Mungkin kami masih sangat-sangat muda, ya, masih sangat-sangat jauh umurnya dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami mungkin kalau diibaratkan seperti anak bagi Bapak Ibu semuanya. Pasti banyak kesalahan-kesalahan yang kami kerjakan, baik yang disengaja ataupun tidak. Maka melalui momentum ini, ya, inilah momentum terakhir, ya, kami juga memohon untuk diperbanyak maaf agar keluar di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang suci, ya, kembali kepada Allah SWT dengan hati yang bersih. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.